Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya M. Ihsan Kamal dengan NIM 231021121043. Pada kali ini saya akan membahas mengenai penugasan ujian akhir semester dari Pak Aris Sandi Mursalin dengan mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah. Pada kali ini, saya akan membahas sebuah konsep yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan di Indonesia, yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan kita, di mana pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola urusan-urusan mereka sendiri. Namun, penerapan konsep ini tidak lepas dari berbagai tantangan, dinamika, dan terkadang konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Maka, melalui penugasan video ini, kita akan mengupas tuntas konsep otonomi daerah, prinsip-prinsipnya, tantangan yang dihadapi, serta sebuah studi kasus untuk memberikan gambaran yang nyata. Baik kawan-kawan, yang pertama yaitu konsep otonomi daerah dan penerapannya di Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan mempercepat pembangunan daerah. Di Indonesia, prinsip otonomi daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan dasar konstitusional bagi pembentukan daerah otonom. Implementasinya diatur lebih lanjut dalam undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki ciri khas berikut. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi ini adalah pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang kedua yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini adalah penempatan aparatur pemerintah pusat di daerah untuk mendukung fungsi administratif. Dan yang ketiga itu ada tugas pembantuan, yang mana tugas pembantuan ini adalah pemberian tugas tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah untuk dilaksanakan dengan pendanaan dan sarana yang disediakan pusat. Prinsip ini memberikan peluang bagi daerah untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal sambil tetap mengacu pada kebijakan nasional. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum bagi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Prinsip utama pembagian kewenangan ini adalah untuk memastikan keseimbangan antara pengelolaan urusan yang bersifat nasional dengan kepentingan daerah. Pembagian ini didasarkan pada 3 jenis urusan pemerintahan. Yang pertama yaitu urusan pemerintahan absolut. Urusan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut kedaulatan negara, keselamatan, dan kepentingan umum yang tidak dapat diserahkan kepada daerah. Beberapa contoh urusan absolut yaitu meliputi yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri yaitu penyelenggaraan hubungan diplomatik antar negara. Terus yang kedua, pertahanan. Yang mana pada pertahanan ini adalah penyelenggaraan keamanan dan keutuhan wilayah NKRI termasuk operasi militer. Ketiga, moneter dan fiskal nasional, pengendalian nilai, pengelolaan utang luar negeri dan kebijakan fiskal. Dan yang keempat itu ada agama, pengaturan kehidupan beragama seperti pengelolaan haji dan pembinaan kehidupan umat beragama. Urusan ini bersifat sentralistik karena dampaknya melampaui batas wilayah daerah. Terus yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan ini menjadi inti dari pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengelola urusan ini dilakukan pembagian tanggung jawab berdasarkan skala prioritas dan kemampuan masing-masing tingkat pemerintahan. Urusan konkuren dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, urusan wajib. Urusan ini harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena bersifat pelayanan dasar kepada masyarakat. Contohnya pendidikan dasar, pelayanan kesehatan termasuk puskesmas dan rumah sakit daerah, infrastruktur jalan di wilayah kabupaten atau kota, dan yang terakhir yaitu perlindungan lingkungan hidup. Terus yang kedua, urusan pilihan. Urusan ini urusan yang disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah. Contohnya, itu yang pertama pengembangan pariwisata lokal.
Terus yang kedua, pengelolaan pertanian di wilayah pedesaan. Yang ketiga, pemanfaatan potensi kelautan di daerah pesisir. Setiap urusan konkuren ini diatur lebih lanjut dalam pemerintah untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan. Dan yang terakhir yaitu urusan umum pemerintahan. Urusan umum pemerintahan adalah urusan yang menjadi tanggung jawab presiden sebagai kepala pemerintahan, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada kementerian atau lembaga negara. Contohnya yang pertama, penanganan bencana nasional. Yang kedua, pengelolaan perbatasan negara. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat adat dalam konteks nasional. Yang mana tujuan utama pembagian kewenangan ini adalah yang pertama, mengoptimalkan pelayanan publik dengan memanfaatkan kapasitas daerah. Yang kedua, memastikan koordinasi antara pusat dan daerah berjalan harmonis. Dan yang ketiga, mengurangi potensi konflik kewenangan melalui regulasi yang jelas. Namun, dalam praktiknya, pembagian kewenangan ini masih menghadapi tantangan koordinasi dan tumpang tindih peraturan yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikut. Baik, soal yang ketiga itu ada 3 tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Walaupun konsep otonomi daerah ini memiliki tujuan mulia, implementasinya dihadapkan pada beberapa tantangan. Yang pertama, ketimpangan sumber daya antar daerah. Banyak daerah yang tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dari segi keuangan, manusia, maupun infrastruktur. Hal ini mengakibatkan kesenjangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal. Yang kedua, itu ada korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Otonomi daerah sering dimanfaatkan oleh oknum pejabat daerah untuk memperkaya diri. Menurut data KPK, kasus korupsi di tingkat daerah masih mendominasi, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan perizinan. Yang ketiga, yaitu koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah. Dalam beberapa kasus, terdapat tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah yang dapat menghambat implementasi program pembangunan. Hal ini sering terjadi karena kurangnya komunikasi dan pemahaman yang jelas tentang batasan kewenangan masing-masing pihak. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu contoh kasus konflik antara pemerintah pusat dan daerah. Kasus yang saya ambil pada kasus ini adalah kasus reklamasi Teluk Jakarta. Kasus reklamasi Teluk Jakarta ini adalah salah satu contoh nyata konflik antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur saat itu mendukung proyek reklamasi untuk meningkatkan kawasan ekonomi baru. Namun, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai proyek ini melanggar aturan lingkungan hidup dan mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Yang mana penyebab konflik dari kasus ini, yang pertama yaitu perbedaan perspektif. Pemerintah daerah fokus pada peningkatan ekonomi lokal, sementara pusat mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Terus yang kedua yaitu tumpang tindih regulasi. Kewenangan pengelolaan wilayah pesisir tidak diatur dengan jelas sehingga menyebabkan konflik. Yang ketiga yaitu minimnya koordinasi. Tidak ada komunikasi yang memadai antara kementerian terkait dan pemerintah daerah. Dan dampak dari kasus ini yang pertama yaitu proyek terhenti selama beberapa waktu sehingga mengakibatkan kerugian investasi. Yang kedua, ketidakpastian hukum bagi investor yang sudah terlibat. Penyelesaian dari kasus ini bisa kita lihat yang pertama yaitu pemerintah pusat akhirnya mengambil alih pengelolaan proyek melalui peraturan presiden. Yang kedua, proses mediasi dilakukan untuk memastikan proyek tetap berjalan dengan mematuhi standar lingkungan. Dari kasus ini kita dapat belajar yaitu pentingnya regulasi yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Koordinasi intensif antara pusat dan daerah harus dilakukan sebelum proyek strategis diluncurkan. Transparansi dalam proses perizinan juga diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa otonomi daerah adalah konsep yang kompleks dengan tantangan yang beragam. Namun, jika diterapkan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan koordinasi yang baik, otonomi daerah dapat menjadi katalis utama bagi pembangunan Indonesia yang lebih merata. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika hubungan pusat dan daerah, sekaligus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.